Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita mengucap syukur atas segala karya Tuhan yang terus beracara di dalam kehidupan saudara dan saya, yang terus kita alami tanpa henti-hentinya saudara. Bahkan ketika kita boleh melakukan ibadah dengan setia, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya berkat Tuhan itu secara khusus akan kita alami saudara. Amin. Pertolongan Tuhan kita akan alami secara khusus di dalam kehidupan kita. Luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini saya mengajak kita untuk lebih lagi memandang, berfokus kepada Tuhan, karena Dia adalah pengharapan satu-satunya di dalam kehidupan kita, terlebih di masa-masa pandemi seperti ini saudara. Namun saya percaya bahwa itu tidak akan pernah membuat mundur di dalam iman kita. Pada sore hari ini saya menyampaikan juga pengumuman Bapak Ibu, untuk minggu depan kita melakukan ibadah di gereja lagi, sekaligus untuk ibadah syukuran awal bulan, karena Tuhan sudah menyertai kita di dalam 1 bulan berlalu. Ya, ini satu kemurahan anugerah Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Kita boleh diberi sehat, kita boleh diberi kecukupan, kita boleh melakukan ini dan itu, semuanya itu oleh karena kemampuan daripada Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya juga apa yang telah Bapak Ibu sampaikan melalui doa, melalui pujian penyembahan yang telah kita perbuat barusan, itu akan memulihkan keadaan kita. Itu pasti akan memulihkan hidup kita, tidak saja dengan ekonomi, tidak saja dengan keuangan Bapak Ibu, tetapi juga di dalam hubungan keluarga kita. Hubungan suami istri akan dipulihkan, hubungan antara anak dan orang tua, sama saudara pasti akan dipulihkan, karena Tuhan ada di dalam hidup kita saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu firman kepada kita sore hari ini yang terambil di dalam Yesekiel pasal 36 ayatnya yang ke-26. Ya, Yesekiel pasal 36 ayat 26. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan ini agar menjadi kekuatan, bahkan menjadi mukjizat di dalam kehidupan kita. Ketika kita beriman, ketika kita percaya, yakin kepada Tuhan. Karena yang saya sampaikan sore hari ini adalah temanya Tuhan yang memperluas daerahmu, Tuhan yang memperluas kapasitasmu. Amin. Tuhan yang memperbanyak adonanmu. Ini yang kita percayai, ini yang kita yakini sore hari ini, bahwa sungguh Allah kita adalah sumber. Namun untuk mencapai semuanya itu saudara, maka Tuhan menyampaikan kepada kita di dalam ayat ini, ya, di dalam Yesekiel pasal 36 ini. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sekali lagi, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Luar biasa firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini ada maksud daripada Tuhan. Tadi saya katakan tema kita adalah Tuhan yang memperluas daerahmu, Tuhan yang memperluas kapasitasmu, yang memperbesar kapasitasmu. Amin. Yang tadinya muat 2 orang menjadi bisa muat 10 orang, bahkan 20 orang. Luar biasa saudara. Amin. Puji Tuhan, saya kemarin sudah memetik satu pohon kita yang ada di gereja, pohon mangga, ya, buah mangga saya petik saudara, saya naik, ya, saya coba, masih tetap stamina, masih bisa manjat saudara. Amin. Ya, berarti masih kuat, masih Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Ya, saya ingat masa-masa SMA saudara, saya masih bisa manjat, tapi hari ini saya juga masih bisa manjat. Amin, luar biasa. Saya melihat bahwa ketika buah pertama saudara, ya tidak perlu dibawa kresek, ya, karena cuma 2.
Kemudian buah yang berikutnya mungkin 5 atau 7 kalau tidak salah. Dan kemudian yang ketiga, kemarin saya sudah bagi-bagikan, yang ketiga saudara, itu ada buahnya sampai puluhan. Dan hari ini saudara mungkin lebih 3 kali lipat, bahkan mungkin males untuk hitung saudara. Luar biasa, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya juga kalau saya lebih taat lagi, membersihkan, memberi pupuk yang lebih baik, pasti akan lebih dahsyat buahnya saudara. Hasilnya akan lebih maksimal saudara. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan ini juga Tuhan akan memperluas kita, Tuhan akan memberkati hidup kita kalau kita melakukan apa yang difirmankan sore hari ini. Memiliki hati yang baru, memiliki roh yang baru, itu adalah, kalau saya katakan, itu adalah syaratnya saudara. Kita dipilih oleh Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan. Seperti di dalam Yohanes dikatakan di dalam pasal 15 ayat 16, bahwa aku yang memilih kamu dan bukan kamu yang memilih aku. Saudara, tidak saja kita hanya tahu bahwa Tuhan memilih kita, tetapi lebih dari situ, mengapa Tuhan memilih aku? Ayo katakan saudara, mengapa Tuhan memilih saya? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita saudara. Ada maksud Tuhan untuk kita mencapai tujuannya. Ada maksud Tuhan supaya kita melakukan kehendaknya. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, saya masih teringat juga bahwa di dalam tema kita sore hari ini, Tuhan yang memperluas, Tuhan yang memperbesar kapasitasmu, Tuhan yang memperbanyak adonanmu. Saya ingat saudara bagaimana murid-murid Tuhan ketika mereka menjalan semalaman suntuk tidak mendapatkan apa-apa, 1 ekor pun tidak didapatkan saudara. Tapi ketika Tuhan ada di perahu mereka, ketika Tuhan memberikan hati yang baru kepada mereka, untuk memberi iman yang baru, bahwa ayo pergi, tebarkan jala kembali. Apa yang terjadi saudara? Ikan yang saking tidak bisa lagi diangkat, dibawa ke perahu, saking sampai goyang-goyang perahunya tidak bisa muat lagi saudara. Ini saya percaya juga tidak ada yang mustahil kita akan alami di masa-masa pandemi seperti ini, jikalau kita memiliki hati yang baru, hati yang taat saudara. Hati yang lama, itu yang dimaksud, hati yang keras. Miliki hati yang baru kalau kita mau diperluas oleh Tuhan, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan saudaraku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya lebih lagi saudara, saya percaya bahwa kita alami semuanya ini tidak saja hanya dengan berkat rohani, dan juga pasti akan berkat jasmani. Ya, sekali lagi, tidak saja hanya berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani saudara. Amin. Luar biasa. Maka di dalam kita mendapatkan semuanya ini, bagaimana Tuhan memperluas daerah saya, bagaimana Tuhan memperbesar kapasitas saya. Ada 3 hal yang kita butuhkan saudara. Yang pertama adalah bersedia dibentuk oleh Tuhan. Ini yang pertama saudara dikasih Tuhan, bersedia dibentuk oleh Tuhan. Kita melihat di dalam Yeremia pasal 18 ayat 4 dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang perit itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Saudaraku dikasih Tuhan, ini kita harus siap dibentuk oleh Tuhan, untuk kita mau dipulihkan oleh Tuhan, untuk kita mengalami hal yang luas di hadapan Tuhan, untuk kita mengalami berkat-berkat yang ajaib di dalam Tuhan. Kita harus siap dibentuk oleh Tuhan. Amin. Ya, kalau kita mau nurut saudara, kalau kita mau pasrah, berserah kepada Tuhan, maka hidup kita, proses itu akan segera berakhir saudara. Seperti tadi tukang perit, ya, ketika tanah liat itu dibentuk kembali saudara, bagaimana kita melihat bahwa tanah tidak akan mungkin melawan saudara. Seharusnya demikian juga kita diberi perumpamaan. Hidup kita ini kalau kita dibentuk oleh Tuhan saudara, maka prosesnya akan cepat, tidak berlama-lama. Seringkali proses di dalam hidup kita, ya, itu akan menjadi memperlambat perjalanan kita di dalam Tuhan. Perjalanan hidup kita semakin tidak menikmati saudara. Maka yang pertama ini adalah siap dibentuk oleh Tuhan. Ini hal yang luar biasa yang harus kita terima. Ketika kita mau siap diubahkan oleh Tuhan, kita memiliki hati yang baru, kita memiliki roh yang baru, yang taat saudara, maka kita akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Amin. Itu yang pertama saudara.
Ayo katakan di kanan kiri kita, ayo sekarang siap dibentuk oleh Tuhan. Amin. Katakan nurut aja, pasti ada hasilnya. Amin. Ya, campur sedikit saudara. Menurut aja, pasti ada hasilnya. Luar biasa saudaraku dikasih Tuhan. Haleluya. Ini hal yang pertama, kita siap dibentuk oleh Tuhan. Hal yang kedua saudaraku dikasih Tuhan, berkat untuk kita sore hari ini adalah siap lupakan masa lalu. Yang kedua adalah lupakan masa lalu. Di dalam firman Tuhan, ya, disampaikan di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai ayat 14, dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Ini Rasul Paulus menyampaikan saudara, kalau hidup kita ini diberkati, hidup kita ini diperluas oleh Tuhan, semakin ditambah oleh Tuhan, maka kita harus menanggalkan masa lalu kita. Kita harus melupakan masa lalu kita. Ini satu intimidasi di dalam iblis kepada kita, untuk mengingatkan masa lalu kita, kegagalan kita saudara. Ini sering akan diingatkan oleh iblis, supaya membuat kita tidak bisa melangkah ke depan, supaya kita tidak merasakan sesuatu yang baru. Tadi Tuhan katakan, aku akan berikan hati yang baru dan roh yang baru saudara. Ini iblis tidak akan izinkan terjadi kepada kita saudara. Maka hal yang kedua ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya karena firman Tuhan saya berani berkata bahwa apa yang kemarin saudara lakukan gagal, sekarang lakukan dengan hati yang taat, dengan roh yang taat saudara, dengan roh yang baru, maka pasti berhasil. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang gagal kemarin, apa yang menjadi rugi saudara kemarin, hari ini pasti akan beruntung saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, hal yang kedua ini sungguh memberkati kita, bahwa kita harus melupakan, menanggalkan masa lalu kita. Makanya saudara, saya katakan sore hari ini bahwa kalau ada istri yang masih sering mengingatkan masa lalu suami, kalau atau sebaliknya dengan suami mengingatkan masa lalu istri, itu akan membahayakan. Ayo katakan berhenti sekarang saudara untuk mengingatkan masa lalu, karena masa lalu itu adalah gerakan iblis. Masa lalu itu adalah untuk memperlambat perjalanan kita. Masa lalu itu adalah hanya untuk menahan langkah yang baru, untuk kita masuk di dalam berkat-berkat yang baru di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun kegagalan kita kemarin, apapun kekurangan kita kemarin, 2 minggu yang lalu, 1 minggu, 2 tahun yang lalu, jangan diingat hari ini. Tuntaskan, semuanya sudah ditebus di dalam kayu salib saudara. Amin. Saya percaya ketika kita mau tunduk, kita mau berdoa hari ini, saya percaya itu akan membawa keberuntungan dalam hidup kita. Itu akan membawa pemulihan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ada kemuliaan bagi Tuhan? Yes. Saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hal yang kedua ini adalah membawa Bapak Ibu dan saya, membawa akan terus mengalami mukjizat saudara. Iblis tidak akan kita memberikan kesempatan untuk mengintimidasi masa lalu kita, untuk membuat masa lalu kita diungkit-ungkit kembali, supaya kita tidak berjalan, supaya kita tidak mau siap menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Itu hal yang kedua adalah kalau kita mau diperluas daerah kita, kalau kapasitas kita mau diperbesar oleh Tuhan, lupakan masa lalu, lakukan yang baru, melangkah dengan iman yang baru saudara. Karena Tuhan pasti memberikan roh ketaatan kepada kita. Haleluya. Yang ketiga adalah bersedia melangkah demi setahap. Ya, amin. Bersedia melangkah demi setahap. Artinya saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus siap memulai dari perkara yang kecil, maka akan diberikan perkara yang besar. Amin. Ini firman Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini sering akan menghambat juga kita mendapatkan berkat daripada Tuhan, karena kita langsung saja, ya, kita mau instan saudara. Ini Tuhan mau membuat kita sore hari ini seperti firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia,
engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Sungguh luar biasa. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayat ini memberkati kita. Untuk ayat yang terakhir kita renungkan sore hari ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sungguh kalau kita anak-anak Tuhan, kita harus dibuat belajar oleh Tuhan. Kita akan dibentuk oleh Tuhan tadi seperti yang pertama. Kita akan mau melangkah selangkah demi selangkah, tidak langsung instan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu, apa yang Tuhan katakan, Tuhan memberi perkara kecil. Artinya Dia akan menilai kesetiaan Bapak Ibu. Dia akan menilai kesungguhan Bapak Ibu, maka akan diberikan perkara yang besar. So pasti saudara, tidak mungkin salah firman Tuhan. Kita pasti alami di dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana seorang guru peristiwa harus menjadi SD dulu saudara, tidak langsung jadi guru, jadi pengajar saudara. SD kemudian sampai ke jenjang S1 baru bisa mengajar, atau S2 saudara. Sama juga kalau kita mau mendaki ke gunung saudara, kita baru mencapai puncaknya, kita akan melewati kaki gunung dulu saudara dikasih Tuhan. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus mau sabar melewati setiap proses. Karena kalau Tuhan, mungkin Tuhan banyak melihat kita. Seringkali kita Bapak Ibu dikasih Tuhan meminta berkat. Kita ingin cepat berhasil, kita ingin cepat kaya saudara. Tapi justru berkat itu akan membuat hidup kita akan jauh daripada Tuhan, membuat hidup kita akan sesat saudaraku dikasih Tuhan. Ada banyak orang yang menyalahgunakan berkat daripada Tuhan. Seperti seorang anak kecil, kalau kita masih umur 4 tahun kita memberikan pisau, maka sama saja kita akan membunuh saudara. Mari berkat firman Tuhan sore hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, sungguh memberkati kita. Tuhan yang memperluas, Tuhan yang memperbesar akan kapasitasmu, memperbanyak adonanmu. Kalau kita memiliki hati yang baru dan roh yang baru, yaitu dengan ketaatan. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada firman Tuhan. Sore dari berkat untuk kita mau siap dipulihkan, diberkati melalui ibadah sore hari ini. Angkat kedua belah tangan kita saudara dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory Jesus, glory Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan, dan kami siap menerima berkat-Mu. Glory Jesus. Sebab firman-Mu berkata kepada kami, diberkati ketika engkau masuk, dan diberkati ketika engkau keluar. Diberkati akan pekerjaan usaha tanganmu, dibuat berhasil oleh Tuhan, diperluas kapasitasmu, diperbanyak adonanmu di dalam nama Yesus. Diberkati akan rencanamu, cita-citamu, dibuat berhasil oleh Tuhan. Bahkan terlebih diberkati akan pelayananmu dalam nama Yesus. Terima berkatnya, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh yang Kudus memimpin kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati, mari katakan amin.